Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki. Ya, hari ini akan ngajakin teman-teman buat bikin tarat. Nggak ding. Tapi mau bikin ginian ya guys. Tuh. Banyak yang ngira kalau ini tuh bros, tapi sebenarnya ini adalah ada yang bisa menebak mungkin? Iya, ini adalah selamat pagi Mbak Ruli, selamat pagi Mbak Diana. Ini mungkin mau lihat dari dekat. Tampak seperti bros ya. Tapi sebenarnya ini bukan cincin. Selamat pagi Mbak Ting Ting, selamat pagi Mbak Ina. Assalamualaikum Mbak Deva. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ada yang bisa ngira ini adalah apa? Hai Mai, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat bergabung di live pagi ini. Tusuk sanggul, bukan Mbak Ting Ting, bukan tusuk sanggul. Anting, iya Mbak Rulin itu anting tuh. Anting cubles guys. Nih ya saya tunjukkan. Jadi ini saya dapat orderan anting, terus ya udah saya bikin live aja sekalian ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman. Ya anggaplah ini misalnya telinga ya guys. Tuh dia kalau dipakai gimana? Cetar membahana bukan? Aduh harus banget gayanya kayak gitu ya. Baru nih, Masya Allah, selamat ya. Karena berhasil menebak, nanti akan dapat hadiah spesial dari koleksi Kiki. Mbak, itu kenapa antingnya gede banget? Iya dong Mbak, nanti biar cetar membahana gitu pasti pakai ya. Nah nih, oh iya, aduh gelangnya nih gimana? Oh ini juga gelang hasil karya guys. Jadi ini kemarin nyobain rantai, namanya rantai shopping ya, jadi kayak gold gitu tapi bahannya ke anti berubah warna, anti segala macam lah, pokoknya awet dan tampak bagaikan wow. Ya ampun Mbak Kiki pakai gelang berapa gram tuh? Ini gelang bagus banget buat flexing guys. Nanti dikasih bagian atasnya tuh nggak usah yang terlalu menor ya, mutiara tawar aja 3 biji kayak gini ya kan. Terus nanti kalau pas arisan nunjuk-nunjuknya tuh kayak gini, Bu itu tolong dong kerupuknya agak kesiniin. Oh iya mungkin ya tuh. Nah, terus nanti cincinnya pakai yang ini guys, gimana? Iya ya Jeng, kok belakangan ini beras harganya naik ya? Aduh ini live macam apa ya. Oke lah guys, yang penting sekarang kita cobain dulu bareng-bareng ya bikin materi pagi ini yang bisa dijadikan anting cubles ya, tapi juga bisa dibuat jadi bros. Nanti kalau teman-teman mau jadiin bros bisa langsung dipasangin peniti. Ini tuh mewah banget walaupun mutiara tawarnya super mini ya, tapi dia langsung kelihatan cetar banget loh kalau dipasang di jilbab ya kan. Tapi jangan lupa jilbabnya disetrika dulu. Ini seperti mengingatkan diri sendiri ya. Oke, materi pagi ini itu adalah materi dalam rangka mempromosikan mutiara air tawar yang belinya kebanyakan. Udahlah mutiara air tawar ini mahal ya kan. Terus kan kemarin ditawarin, Mbak Kiki ada mutiara air tawar bagus nih masuk, mau tak gitu. Oh mau Mbak gitu. Berapaan? Ya udah aku mau beli 5 ya Mbak gitu. Maksud aku itu 5 untai ya kan guys. Ternyata dikasihnya 5 ikat, 1 ikat 10, jadi 50 untai. Yeay. Langsung aku kaya mutiara air tawar. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan habis ini laku mutiara air tawarnya ya kan. Karena teman-teman pada pengen bikin bros kayak gini. Kita langsung mulai ya. Nah untuk bikin bros kayak gini, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus punya dulu kawat tembaga. Saran saya harus tembaga ya, jangan pakai kawat aluminium. Kenapa? Karena kawat tembaga itu teksturnya lebih keras. Kalau kita pakai kawat yang aluminium, potensi frame-nya itu untuk bergerak berubah-ubah itu agak lebih besar ya.
Nah, jadi kalau teman-teman bisa nih, Mbak Kiki, cara penyimpanan kawat tembaga itu bagaimana? Nggak hanya kawat tembaga ya, semua kawat yang untuk bikin aksesoris kalau bisa ditempatkan di dalam plastik. Akan lebih bagus lagi kalau teman-teman punya tempat yang kedap udara ya. Nah, jadi tempat kedap udara ini akan menjaga sebenarnya bukan ke perubahan warna kawat sih, lebih karena kalau misalnya kawatnya itu ditaruh di udara terbuka itu dan kita lama nggak pakai sama sekali ya, itu biasanya tekstur kawatnya lebih keras dibandingkan pada saat kita pertama kali beli. Nah, saya masih nggak tahu sih alasannya kenapa ya. Tapi biasanya gitu kalau sudah lama. Nah, iya mbak, emang sengaja dibalik biar pas kayak gini kelihatan kayak pita ya. Oh ya ampun, anti menerima kritik, jadi setiap kali dikritik dia selalu ngeles. Maaf ya. Aduh, terima kasih sekali mbak. Nah iya ya benar, ini mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah nyobain pakai kawat tembaga bisa tergoda ya nyobain, karena tutorial kali ini tuh relatif lebih mudah lah untuk dipraktekkan. Nah terus habis gitu ras terkuat mama ya, pokoknya kalau dikasih tahu selalu punya alasan buat ngeles. Maaf ya mbak, boleh kok kalau dibalik juga boleh. Nih bikin kayak gini juga cakep ya, jadi nanti kalau ngomong dia selalu gini tangannya. Iya ya. Nah terus ini dipotongnya sebesar apa? Nah, karena bros yang saya mau bikin itu center di tengah pakai ukuran 12 mm. Jadi diameter yang di tengah itu harus di bawah 12 mm ya. Jadi gini teman-teman. Pada saat karena ini adalah tusuk anting, jadi yang pertama harus saya lipat adalah bagian belakang anting-antingnya ya. Jadi ini saya lipat dulu seperti ini ya. Baru ini kita buat lingkaran. Ini kalau misalnya teman-teman punya cetakan ya, seperti mandrel, spidol, pensil, lipstick, itu bisa digunakan supaya lingkarannya itu bisa presisi. Nah, dibuat dulu seperti ini. Jadi ini adalah frame dasar dari bros mataharinya. Jadi tengah-tengahnya itu melingkar dulu. Ini untuk kategori bros tembaga dia sangat mudah ya. Dan insya Allah teman-teman bisa praktekin semua di rumah. Cuman kalau misalnya bahannya diganti, saran saya jangan diganti pakai kawat aluminium. Karena kalau pakai kawat aluminium, potensi lingkaran di tengahnya itu ngeliut-ngeliut menjadi lebih besar. Nah kurang lebih seperti ini ya framenya. Nah kemudian kita ambil untuk bagian center di tengahnya ini 12 mili, kita coba dulu. Oh ternyata ini lingkarannya kebesaran ya, maka kita harus kecilkan lagi. Kawat yang dipakai untuk materi hari ini saya sarankan semuanya tembaga ya teman-teman. Kalau nggak punya yang 1 mm, teman-teman bisa pakai yang 0,8. Kalau nggak punya 0,4, bisa pakai di 0,3 mm. Mbak, kalau saya mau pakai kawat monel boleh atau enggak? Sebenarnya boleh ya. Tapi kawat monel itu kan kawat yang nggak punya pelapis ya di permukaannya si kawat ya. Jadi dia itu benar-benar silvernya ya si monelnya itu. Nah kalau dipakai buat anting-anting, biasanya kan telinga ini bagian yang sensitif, sehingga bahkan udah pakai kawat yang ada enamelnya aja biasanya orang tuh masih ada yang alergi alias nggak bisa gitu. Jadi kalau pakai yang enamel, kalau pakai yang monel sebagai framenya, saya tuh nggak pede sih, takut kawatnya itu menimbulkan reaksi alergi ya. Jadi pakai kawat yang relatif lebih aman aja. Ini kalau sudah dirasa, oh iya udah cukup ya.
Mbak, kalau saya mau tengahnya lebih lebar bisa nggak? Bisa, teman-teman bisa cari barok yang model koin gini. Nah, ini lebih mudah. Diameternya berapa senti, Mbak? Saran saya nggak usah disentimeterin, tapi cocokkan sama manik-manik yang mau Mbak taruh sebagai center atau untuk di bagian tengah dari brosnya ya. Jadi kalau misalnya aku nggak mau kalau pakai ukuran 12 mili terlalu gemoy gitu. Aku mau pakai yang 8 mm aja, misalnya yang lebih kecil ya. Nah, maka lingkaran ini bisa diperkecil lagi. Jadi diameternya ditipis. Kemudian kita potong. Ini dipotong. Jadi ini dililit 2 kali ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita atur ke belakang. Kita kunci. Kayak bikin ring hijab ya. Ini kurang lebih cara nguncinya seperti ini ya. Nah, dikunci berapa kali? 1 kali aja udah cukup, jangan terlalu lebar. Nah, kalau terlalu lebar dia nanti juga menyusahkan pada saat ditutup ya. Kemudian pastikan ya bagian yang tajam itu tidak menyentuh di bagian belakang. Terus ini dijepit. Untuk mutiara air tawar terus terang saya nggak punya stok banyak ya teman-teman ya, termasuk yang barok itu. Kalau teman-teman mau nanti bisa japri Mbak admin di info harganya, kalau cocok kita belikan, tapi kita nggak pajang karena harga mutiara air tawar tuh sekarang berubah terus. Jadi kalau ada yang cari kita bisa bantu belikan. Kalau misalnya nanti cocok harganya akan kita kirim, tapi kalau nggak cocok pokoknya nggak pernah kita pajang lah intinya ya kalau mutiara air tawar. Untuk batas yang tidak ditentukan sampai harganya stabil. Sekarang kenapa ya harga-harga itu kayak berubah-berubah terus ya. Harga beras loh, minggu lalu minggu ini beda terus. Oke, guys. Nampaknya arisan sudah sangat meriah pagi ini guys, karena chatnya sangat cepat sekali ya, sampai saya tidak bisa. Oke, nih dikira-kira ya lingkarannya udah pas. Kalau masih kurang kecil berarti kita tarik-tarik lagi. Nah, sampai dia jadi kecil. Ini paling sulit emang bikin anting-anting ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin cincin, maka ininya nanti diperlebar, diperpanjang gitu ya, baru kita buat lingkaran. Atau nanti bisa juga setelah ini jadi kita pasang di frame yang ada tempat cincinnya. Oke, gini. Set. Ya. Nah, kurang lebih hampir mirip ya ukurannya antara yang kanan sama yang kiri. Mbak, itu kok panjang banget tusukan belakangnya? Oh iya, sengaja dibuat panjang. Nanti kalau udah sesuai baru nanti kita kikir ya, supaya dia nggak tajam, dan kita potong sesuai panjang cublesan anting yang diinginkan. Karena kalau antingnya terlalu dalam itu juga nggak enak ya, bisa ngenain bagian belakang telinganya. Oke, ini sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman mau bikin berupa bros yang bagian belakangnya dikasih peniti, maka nggak usah dikasih bagian cublesan anting ya, cukup lingkarannya aja. Nanti pada lingkaran ini kita akan pasangin penitinya langsung. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil kawat tembaga, ukurannya 0,4 ya saran saya, khususnya kalau terbiasa pakai kawat super. Nah, biasanya kalau kita biasa pakai kawat super itu yang relatif keras ya, begitu hijrah ke kawat tembaga bentar-bentar putus ya. Mbak, kalau anting ini bikinnya sepasang apa satu ya? Tergantung request ya Mbak Ting ya. Biasanya kalau orang umum atau orang awam kayak kita ya, kalau pakai anting sih selalu kanan kiri ya. Tapi kalau buat pemotretan kadang dia ada yang rambutnya itu sengaja diarahkan ke sini semua,
Terus antingnya dipakai satu aja yang besar gitu untuk di sebelah sisi aja. Mbak, kalau peniti apa nggak goyang-goyang? Nah, nanti kita kasih tahu ya caranya kalau mau dipasangin peniti supaya penitinya bisa firm dan nggak goyang-goyang. Nah, setelah ini jadi, enaknya kalau bikin anting cubles ya. Ini cublesan antingnya bisa buat pegangan, karena habis ini kita akan kayak membungkus frame-nya ini dengan kawatnya. Nah, jadi kita lilit ya dari bawah ke atas. Kita lilit berapa kali? Kita lilit mungkin 2 kali pakai kawat yang panjang. Nah, terus sisanya ini nanti kita lilitkan juga nutup bagian belakang. Oke. Nah, tapi kalau kita melilitnya dari awal ini sudah mepet, biasanya susah ya. Nah, jadi memang sengaja pas awal itu kita kayak sisain sedikit kawat 0,4 buat pegangannya. Iya, aku memahami Mbak Ida, gocel-gocel itu kayak goyang brosnya itu uklik-uklik gitu loh guys, kalau orang Surabaya ya. Karena Mbak Ida dari Betawi, jadi dia bilangnya gocel-gocel. Nah, mutiara air tawar yang dipakai ini mutiara air tawar kecil banget, ukurannya 5 mili, 4 sampai 5 mili. Dan biasanya ini tuh dijadikan kayak cincin cuman satu gitu ya, atau gelang untuk yang kurus. Kalau nggak kurus pakai mutiara tawar kecil tuh kayak tambah kelihatan gede ya. Maaf, pertanyaan Mbak Kiki, untuk anting cara ngehalusin ujung yang dipotong untuk dicubleskan ya, dikikir Mbak. Posisi kikirnya harus tegak lurus ya, jadi diginiin, seket. Nah, sampai kemudian diraba-raba biar dia udah nggak tajam lagi. Sebenarnya kan yang bikin nggak tajam itu karena permukaannya nggak rata ya. Nah, jadi kikir itu kayak meratakan, sama lah kayak pas kita kuku kita kalau dipotong sama guntingan kuku yang nggak tajam itu biasanya bergerigi ya permukaan kukunya. Nah, jadi tajam. Tapi kalau udah dikikir, iya jadi lebih rata. Oke, kebayang ya teman-teman. Ini dari bawah, bismillah. Nah, turunkan dulu ke belakang. Masukkan lagi ke bawah ya. Nah, pas sudah di bawah sini, naikkan dulu kawatnya ke atas. Masukkan mutiara air tawarnya. Kita buat tingginya bersusun ya. Baru dilipat kawatnya ke sisi yang sana. Baru ditahan, kita pelintir lagi. Nah, pada saat mintir pastikan sambil ditarik menjauh ya teman-teman ya. Supaya apa? Nah, ini supaya kualitas pelintirannya itu rapi. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam lingkaran. Terus ini kita lilit lagi. Nah, kalau ini dirasa terlalu dekat, kita bisa lilit 1 sampai 2 kali. Atau kalau mau beli kikir yang kikir kuku yang mani pedi itu kan ada macam-macam ya jenisnya. Jenis geriginya si kikir itu juga membantu untuk mencari bentuk hasil akhir yang paling bagus. Mbak Kiki, kalau melintir kok kelihatan mudah? Iya, karena ini kawatnya memang lunak ya dibandingkan si kawat super. Nah, ini tadi sudah sedang, tinggi. Kali ini kita bikin agak pendek di bawah, terus kita pelintir satu. Intinya pada saat melintir ini harus tegak ya, jadi ditarik menjauh ke luar dari ringnya. Mbak, kalau selain pakai mutiara air tawar, boleh nggak pakai mutiara sintetis? Boleh Mbak. Saran saya itu pakai
karena ini kawat ya. Nah, maksudnya bros ini kan bahannya dari kawat tembaga ya. Nah, kalau kawat tembaga ini kan nggak murah ya, jadi relatif agak mahal lah harganya, apalagi kalau pakai yang impor. Saran saya jangan pakai mutiara sintetis mbak, mending pakai batu ukuran 4 mili atau kristal donat ya. Karena apa? Kalau pakai mutiara sintetis itu kesannya jadi murah banget. Jadi meskipun kawatnya itu kelihatan mahal ya, begitu mutiaranya mutiara sintetis, harga jualnya mbak nggak bakalan bisa tinggi. Padahal proses bikinnya mau pakai mutiara sintetis, mau pakai kristal, mau pakai batu, itu tingkat kesulitannya sama aja gitu ya. Nah, jadi daripada kita menghabiskan, ini kalau saran saya ya, istilahnya gini, saya ngerjain ini pakai bahan mutiara sintetis. Harga bahan habis mungkin sekitar 50.000 lah ya, 50.000. Terus dengan pakai mutiara saya pakai mutiara air tawar, harga bahan habis 50.000. Saya pakai mutiara sintetis, harga bahan habis 5.000. Kalau saya pakai mutiara air tawar, saya jual ini anting-antingnya di harga 100.000. Saya masih bilang ini mutiara air tawar loh gitu, makanya dijualnya 100.000 gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pakai mutiara sintetis mau jual di harga 20.000 aja ya, itu kan untungnya berlipat-lipat ya. Karena kan kalau saya modal 50.000, saya jual 100.000, itu tuh kayak cuma untung 1 kali lipat. Kalau misalnya teman-teman jual dijual di harga, kalau bahannya tadi 5.000 dijual 20.000 kan 4 kali lipat. Tapi kan waktu yang dipakai untuk ngebikin tuh sama aja, sama-sama capek dan sama-sama lamanya gitu. Itu bikin harganya jadi, maksudnya sayang kan gitu. Nah jadi perlu dipertimbangkan nanti barangnya tuh mau dijual harga berapa. Ini hanya sebuah ilustrasi ya tentang harga. Teman-teman cek sendiri bahan baku yang habis berapa. Terus habis gitu pakai kawatnya kawat yang merek apa gitu. Jangan coba mulai maksudnya memang paling gampang sih nanya aja ya, orang itu jual berapa sih, aku naikin aja dikit atau aku kurangin aja sedikit gitu. Tapi kan itu kita nggak tahu dia pakai bahan harga berapa ya kan. Nah, maksudnya kalau kita langsung main ilmu, kira-kira aja lah dia jual segitu, aku jual segini, ya harus hati-hati ya, jangan-jangan nanti tampak untung, tapi sebenarnya setelah kita hitung-hitung, wah buat beli modal lagi aja udah nggak bisa. Terus ada lagi orang yang si ini bikin anting-anting habis kawat cuma 1 meter, kita karena masih baru bolak-balik kurus kan, istilahnya ada bahan-bahan yang untuk latihan lah ya. Nah itu juga harus dihitung guys. Ya berarti kan istilahnya bahan yang terpakai itu lebih banyak di kita. Jadi ya jangan sekedar yang penting laku dulu deh, barang pertama deh gitu. Tapi kalau pas lakunya sedikit, nggak untung, mungkin nggak terasa ya kalau ruginya. Karena ruginya dikit kan. Tapi kalau misalnya udah laku banyak tapi ternyata semuanya rugi, kan kita jadi sedih. Mbak kalau mau mutusin sama air, kalau di mix mutiara sintetis sama mutiara tawar, biaya produksinya agak turun, apa harga jual bisa didongkrak? Sebenarnya itu tuh tergantung sama pasarnya ya mbak ya. Jadi maksudnya gini, mbak punya, jadi jangan
kita bikin sesuatu itu karena menurut kita oh kayaknya bisa nih dijual harga 100.000. Tapi ada nggak pelanggan kita yang mau jual, ada nggak pelanggan kita yang mau beli di harga 100.000 itu ya. Kalau misalnya pelanggannya nggak ada yang mau beli di harga 100.000 ya, kita cek dulu pelanggan kita tuh biasanya beli di harga berapaan. Oh iya, biasanya mereka beli di harganya 50.000 ya. Kita jangan maksa untuk pakai bahan yang harganya lebih dari 25.000. Kalau sudah tahu harga jual akhirnya di 100 ribuan ya bahannya kalau bisa paling banyak 50.000 gitu ya. Kawat yang dipakai sekarang berapa meter Mbak Kiki? Untuk diameter ring sebesar 12 bukan diameter ya, untuk link. Oh iya sih. Untuk diameter 11 12 untuk diameter bros sebesar 12, saya pakai kawatnya ini sepanjang 1 meter 20 cm atau satu tarikan tangan lah ya. Nah nanti kalau misalnya di sepanjang nguar ini kurang kawatnya, nanti saya akan bantu tunjukkan gimana caranya menambah kawat lagi. Nah kalau misalnya memang saya punya sih bros yang saya gabung ya antara mutiara air tawar sama mutiara sintetis. Tapi selalu saya bilang ke pelanggan saya, ini ada mutiara sintetisnya ya, mutiara sintetisnya yang sebelah sini. Makanya harga brosnya bisa 50.000. Jadi bros-bros mutiara air tawar saya itu biasanya di harga 85 sih, yang paling kecil-kecil ya. Nah, tapi kalau mau yang pakai mutiara sintetis, terutama mutiara besar-besarnya, itu harganya bisa 50.000 rupiah. Intinya kita pas jualan harus disampaikan sih. Cuman emang bener kalau takutnya gini loh teman-teman. Kadang-kadang kita itu pakai mutiara sintetis dicampur sama mutiara air tawar. Ada pelanggan yang ngirain kita tuh bohong ya. Apa? Jualan bros mutiara ternyata mutiaranya palsu. Nah kita kan nggak ngomong itu mutiara. Itu kan kita nggak, kalau brosnya mutiara kan bukan berarti mutiara asli gitu ya. Jadi orang awam tuh kalau ngomong mutiara air tawar tuh mutiara asli, mutiara sintetis tuh mutiara palsu. Padahal mutiara sintetis itu grade-nya macam-macam ya. Ada mutiara sintetis yang ringan, itu biasanya lubangnya besar. Mutiara sintetis ringan itu tidak ngelupas, tapi dia lubangnya besar, sehingga kalau dibuat ngerunci dia koplok-koplok ya. Jadi kayak goyang-goyang gitu mutiara sintetisnya. Makanya dia seringnya dipakai buat bikin kayak kalung atau bikin rangkaian yang pakai stringing cable lah biasanya. Nah, terus mutiara sintetis berat. Mutiara sintetis berat. Oh iya, mutiara sintetis ringan itu awalnya untuk dipayat di baju, atau kalau bikin baju-baju karnaval yang ada rangkaian mutiaranya. Nah, itu bikinnya pakai mutiara sintetis yang dijahitnya pakai mutiara sintetis yang berat. Kemudian ada mutiara sintetis. Kok dari tadi kebalik-balik ya, kayaknya kurang tidur deh saya. Nah, terus ada mutiara sintetis yang berat. Mutiara sintetis berat itu kalau misalnya 6 mm-nya yang ringan sama 6 mm berat dipegang-pegang gini ya, itu kerasa yang mutsin berat tuh pasti lebih berat rasanya. Kenapa kok ada mutiara sintetis berat? Karena kalau mutiara sintetis ringan dibikin jadi aksesoris, apalagi yang bersusun ya, dia akan ngambang. Ngambang itu kalungnya tuh nggak bisa plek gitu dipakai. Jadi kayak nggak bisa pas di badan gitu ya. Nah, makanya ada mutiara berat, karena kalau mutiara sintetis berat pas dia dirangkai jadi kalung, dia akan menempel atau jatuhnya itu lebih natural gitu. Nah, terus ada lagi mutiara sintetis juga ya, yang shell. Jadi mutiara sintetis yang shell itu sebenarnya mutiara sintetis ya, pabrikan.
Artinya tidak dibuat secara alami dari alam, tapi dibantu sama peran manusia. Nah, tapi bedanya mutiara yang shell itu bahan yang digunakan juga bahan yang lebih berkualitas. Jadi kalau misalnya mutiara sintetis yang berat, dia dicat permukaan mutiaranya itu hanya 3 kali lapisan lah ya, sehingga kalau ngelupas tuh langsung kelihatan banget. Nah, sementara kalau mutiara shell dia di lapis catnya itu sampai beberapa kali, sehingga memang dia lebih tebal lapisannya. Nah, mutiara shell ini sebenarnya yang pertama kali ngeluarin, setahu saya sih Swarovski. Jadi dia ngeluarin seri mutiara. Dia kan sebelumnya cuma jualan kristal. Nah, terus dia bikin mutiara Swarovski namanya, dalam warna-warna yang beragam. Nah, inti dari mutiara shell itu emang kerang beneran. Jadi kalau mutiara ini dipecah sampai ketemu bagian inti paling dalamnya, dia itu dalamnya kerang. Kenapa dibikin dalamnya kerang? Supaya dia semakin mendekati bentuk dan ukuran aslinya si mutiara air tawar atau mutiara laut gitu. Jadi kenapa dia disebut shell ya? Nah, terus selain mutiara sintetis berat aja, grade-nya macam-macam ya. Mutiara sintetis ringan itu juga grade-nya ada grade A, grade AA, grade apalah gitu. Pokoknya kalau misalnya beli di pasaran tuh kita bisa ditawarin dengan macam-macam. Jadi jangan meremehkan harga ya. Kalau misalnya kita beli, biasanya kita belinya itu mutiara sintetisnya sebungkus 10.000. Tiba-tiba kita pergi ke toko lain, terus dia minta harga mutiara sintetisnya itu yang satu bungkus 40.000. Jangan langsung, ih mahal banget toko ini gitu ya. Pegang dulu barangnya, terus kita lihat-lihat. Karena bisa jadi ya bisa jadi emang beda. Karena mutiara sintetis yang Jepang itu mutiara sintetis juga loh, mutiara berat gitu. Tapi harganya mahal banget. Iya. Jadi emang bener mutiara itu macam-macam. Dan ada harga ada rupa sih, itu nggak bisa dipungkirin ya. Kak Kiki gimana yang tengah, yang bulat tengah gimana cara buatnya? Nanti videonya bisa diputar ulang ya Mbak Desi ya. Di awal tadi kita sudah share, nanti kita punya kopian dari video ini di YouTube Koleksi Kiki. Ini harus hati-hati banget ya teman-teman pada saat bikin urannya. Kalau udah setengah gini, kadang-kadang rawan sekali patah. Kenapa? Karena kita sudah enak ya, dan karena udah sering ditarik dia makin ada perasaan gampang gitu di dalam hati kita. Kayaknya gampang nih, tahu-tahu ntar di tengah-tengah gini nih potensi banget coklek. Aduh ya Mbak Kiki, yang Jepang emang mahal ya Mbak, mutiara Jepang nih Mbak Arin nih. Kayak mungkin teman-teman udah lihat brosnya Mbak Arin yang kecil-kecil ya, sepintas kan kelihatannya kayak alah mutiara sintetis kecil gini aja kok brosnya mahal. Jangan salah. Itu mutiara Jepang. Aduh ya Mbak Arin ya, tapi emang bisa dimaklumin sih kalau kita nggak pernah tahu, kita menganggapnya sama aja karena sepintas emang sama ya, mirip lah ya. Nah, mutiara air tawar pun demikian teman-teman. Jadi mutiara air tawar ini kan mutiara yang dikembangbiakkan secara dikembangbiakkan oleh pengrajin mutiara ya. Jadi peternak mutiara mungkin ya, ditambak gitu. Nah, ini grade mutiara air tawar pun ada banyak ragamnya. Jadi ada mutiara air tawar, bukan air laut ya, bener-bener air tawar yang satu kalung bisa jadi harganya 1 juta atau 1,5 juta gitu. Kenapa mahal banget lah? Orang di Koleksi Kiki satu untai 50.000 gitu. Lihat dulu yang 50.000 itu kalau di zoom. Nih teman-teman bisa perhatikan ya, bentuk permutiaranya itu nggak sama guys. Lihat, emang mulus permukaannya, tapi
cutting potongan dalam satu untainya itu nggak sama. Sementara mutiara air tawar yang mahal itu dalam satu untai gini cutting per butirnya itu sama banget. Jadi mirip-mirip. Oh, ukuran ini mutiara Jepang itu MGB Mbak Ki mereknya. Ukuran packingnya ukuran paling kecilnya 3 mm. Tapi dia bukan jenis payet. Wah, makasih Mbak Alida ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen beli mutiara Jepang gitu sebenarnya sama dengan yang MGB ya. Jadi kadang-kadang kan beda toko itu suka beda-beda penyebutan ya, padahal barangnya sama aja. Ya, jadi ini Mbak Kiki, ini ada paket bahannya nggak? Yang jelas bros ini akan butuh satu untai mutiara air tawar ya teman-teman. Satu untai mutiara air tawar. Mutiara air tawarnya itu harga 50.000. Astaga, sampai lupa ya Olive. Iya ya. Dengan demikian mutiara ringan dan mutiara berat masuk kasta mutiara rakyat jelata. Ya ampun, ada aja deh komen-komennya ini. Nah, terus kawat tembaganya yang ukuran ini 50.000, ukuran 0,4 nya 50.000 juga. Jadi kalau mau beli paket bahan untuk bikin tutorial hari ini harganya 150.000. Nah, nanti bisa kontak ke Mbak admin aja ya. Monggo teman-teman yang pengen nyobain. Mbak, nggak ada paketan yang lebih kecil, nggak satu untai? Nggak ada ya, karena kita nggak mungkin protolin mutiara air tawarnya. Jadi teman-teman pakai aja secukupnya mutiara air tawarnya. Nanti kalau misalnya ada kelebihan ya tinggal diganti sama tinggal disimpan aja. Gitu ya. Nih, terus kita putar lagi. Nah, di sini sudah bisa kelihatan ya kalau kawatnya ini akan kurang. Gak apa-apa, kalau kawatnya kurang nanti kita tambahkan lagi. Nah, kenapa dibuatnya berjenjang tingginya? Ini juga untuk membuat dia kelihatan rapet ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih hemat, posisi mutiara air tawarnya nggak usah terlalu rapat. Jadi ini kan setiap kali 1 lilit langsung kita pasang mutiara, 1 lilit 1 mutiara. Kalau mau lebih murah, teman-teman bisa pasang 1 mutiara seperti ini ya. Nah, terus kita lilit kawatnya di bawah 3 atau 5 kali. Jadi kayak lebih ada jaraknya. Jadi dililit ke bawah ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mbak, kalau bikin ini Mbak, kalau bikin ini lama ya? Benar, ini lama banget. Ini kalau lagi live ini benar-benar teman-teman kecepatannya ya secepat inilah ya yang bisa terjadi ya. Jadi ya mungkin kalau nggak sambil live bisa lebih cepat, 5 menit 10 menit ya, karena nggak ngomong. Terus terang kalau kita kerja sambil ngomong atau sambil melakukan suatu pekerjaan lain, nonton, dengerin sesuatu, itu biasanya akan relatif lebih lama dibanding kalau kita fokus sama pekerjaan itu aja ya. Tapi kan kita ras terkuat di muka bumi ya kan. Kadang saya itu kalau update status ya guys, sambil nyalain mesin cuci kan, bikin draft dulu, cemplungin semuanya. Terus habis sudah di on baru saya klik enter. Terus habis gitu nyalain kompor, mau manasin air, cek dulu love orang yang sudah komen. Kemudian
Air sudah ditaruh di kompor, nunggu airnya mendidih, cek lagi, komen-komenin postingannya orang-orang tuh kan. Jadi mengupdate sebagai sosial media manager dilakukannya sambil itu melakukan kegiatan ibu-ibu. Iya aku hari ini tadi aja ya aku tuh jalan dari kamar tamu ke teras, tiba-tiba aku kepleset. Dan karena saya itu kan orangnya agak-agak big size gitu ya, jadi grubrok gitu. Aduh langsung, ada motor jatuh ya gitu. Padahal apa yang jatuh bukan motor. Iya, gitulah. Nggak tahu ya. Kadang-kadang emang kurang aku, Wak. Jadi kalau kita itu nggak pernah kesandung jalan ya, nggak pernah kepleset, kita tuh nggak sadar loh betapa dalam hari-hari kita yang normal dan biasa-biasa aja itu kita sudah selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, terhindar dari berbagai musibah, ya nggak sih? Begitu habis kepleset baru sadar, astagfirullah, iya nih. Kurang berdoa ya, waduh. Kurang aqua juga mungkin. Bikin buletan yang di tengah ini pakai tang dan kawat. Iya, random banget ya. Bagaikan curhat. Nah, ini sudah jadi segini, kawatnya tinggal seiprit, guys. Waduh, Mbak dokter sarapan, Mbak. Coba Mbak Kiki sarapan ayam bakar sama urap, minumnya es teh manis. Kayaknya pasti lebih semangat dan fokus ya. Nggak ngantuk lagi, aduh. Hari ini Nana lagi jalan-jalan guys sama temen-temennya naik bis besar. Di Nana udah semangat banget berangkat sekolahnya. Mbak Kiki ini sudah 9.50 ya. Waduh. Iya ya Mbak. Aduh, berarti ini harus lebih cepat lagi guys. Tenang. Bohong ding, aslinya ya panik juga. Ini sudah tinggal sedikit ya. Gimana cara nyambung kawatnya? Sama guys, caranya cuma dililit aja seperti pas pertama kali masang kawat yang pertama ya. Nah, di sini nanti saya tunjukin. Nana jalan-jalan ke museum Mbak sama teman-temannya, bawa Ciki. Wah seneng deh dia ke sekolahan bawa Ciki. Aduh. Nih dililit ya, udah tinggal dikit. Ini harus hati-hati guys. Pada detik-detik terakhir ini kita akan menjepit ya. Jadi kalau teman-teman nanya gimana sih cara ngunci kalau kita bikin lilitan kayak gini, cuman diteken-teken aja kawat 0,4-nya ke permukaannya si kawat yang jadi frame-nya. Saya pakai yang 1 mili ya ini. Kalau mau pakai 0,8 boleh. Nah, maka setelah ditekan-tekan itu dia akan mengunci. Mbak, rangkanya dipakein tutupan anting nggak? Dipakein dong Mbak. Kalau nggak dipakein dia langsung coplok ya. Nah, terus tutupan antingnya bikinnya gimana? Nah, biasanya saya pakai yang karet sih Mbak Ting Ting. Jadi kan kalau tutupan anting itu ada yang dari stainless, yang kayak anting jublasnya, ada yang bahannya dari karet. Nah saya bikin dari karet. Kalaupun misalnya nggak punya atau belum beli ya, kita bisa bikin sendiri dari penghapus ya. Zaman dulu banget. Ada nggak teman-teman yang dulu belakang antingnya dikasih penghapus sama ibunya? Nih lihat, ini masih ada sekitar 1 cm lagi yang belum dipasang ya. Oke, kita ambil lagi kawat tembaga. Ini yang ukuran 0,4. Ya seginilah cukup ya. Bismillah. Nah ini kita lilitkan teman-teman. Caranya sama ya.
Ini ditahan dulu sekitar 3 cm. Set. Waduh, ada yang pakai batang mangga ternyata ya buat bikin belakangnya cincin. Tapi itu hanya sebuah wacana ya guys. Kalau buat dijual mau nggak mau kita harus kulaan, jangan dikasih batang mangga. Nanti pembelinya pas kita nulis deskripsi ya, misalnya nih dijualnya di marketplace, bahan yang digunakan material dari anting ini adalah batang mangga. Aduh, pasti yang mau beli langsung agak-agak, hah? Anting dengan bahan batang mangga? Langsung bisa dijadikan ini ya, oleh Kota Probolinggo, diangkat sebagai salah satu aksesoris khas di kotanya karena menggunakan bahan kearifan lokal, batang mangga. Oke, ya. Nah, ini terus dililit-lilitnya di mana? Ditumpuk aja teman-teman di kawat-kawat yang sebelumnya ya. Jadi kalau dibikin coiling atau di wrapping bulat ini, fungsinya adalah kawat ini bisa nyelip di rangkaiannya. Yang jelas kita harus tekan ya, ditekan ujungnya sampai menyatu dengan rangkai yang udah dipasang. Oke, terus kita bikin lagi kayak tadi diteruskan. Ya lama juga ya ternyata, padahal kecil loh anting-antingnya. Tuh kalau sudah selama ini bikinnya ya kan, terus pas kebetulan pakai bahan yang mutiara sintetis, kita tawarin harga 20.000, dalam murah banget ya kan, masih ditawar jadi 5.000. Apa nggak sakit hati guys? Iya, harusnya sih dijual 250.000 lah, kanan kiri pakai kotak yang mewah. Idealnya sih satu anting ini pakai separuh mutiara air tawar ya. Jadi kanan kiri itu akan habis satu untai mutiara air tawar. Jadi kalau teman-teman masih bingung jumlah yang dipakai berapa, langsung pas habis beli mutiara air tawar dibagi jadi 2 aja, supaya jumlah di kanan dan di kirinya itu bisa persis sama. Putus guys. Ini sering terjadi sih kalau lagi semangat-semangatnya ya. Apa-apa, kita akan ulang lagi. Semangat. Bohong, sebenarnya aku sudah panik karena ini sudah 1 jam. Pelan-pelan kita lilitkan ulang ya. Tapi emang bener kok, saya sudah bikin ini kan 3 kali ya, jadi ini yang ketiga yang saya buat. Jadi bener, kalau kita terlalu semangat bikin ginian itu gampang banget putus. Nanti teman-teman akan nyobain sendiri di rumah pada saat ngelilit. Jadi kekuatannya harus sambil diatur supaya jangan terlalu kuat juga. Jadi kawatnya nggak bolak-balik disambung ya. Nah gimana kalau misalnya saya bikin putus aja, bikin lagi putus lagi, apa artinya saya nggak cocok bikin aksesoris pakai kawat tembaga? Jangan berkesimpulan gitu dulu. Kadang-kadang tuh emang kita moodnya gimana ya? Ya ada hari dimana semua yang kita buat itu salah guys. Kita harus akui, ya memang ada hari-hari seperti itu. Nah di hari-hari seperti itu sebaiknya kita tidur aja, atau baca komik ya, main game, ngapain lah pokoknya yang relax. Udah jangan bikin apa-apa sama sekali, karena kita paksa bikin pun itu percayalah sepanjang hari itu akan
everything goes wrong. Pokoknya salah mulu. Nah, nanti setelah kita ngerasa kayaknya ini hari yang oke nih buat bikin-bikin, coba bikin lagi. Kalau masih putus, ya setelah coba 3 kali 4 kali ya udah beli aja ya. Kok nggak mau motivasi? Enggak lah, dicoba dulu beberapa kali. Tapi nanti kita tahu kok kapan harus menyerah itu guys. Walaupun hati ingin bilang untuk terus semangat ya, tapi akan ada titik dimana kita sadar diri, kayaknya gue emang gak cocok bikin yang kayak gini nih, aku harus menyerah. Ya bukan menyerah bikin aksesoris ya, artinya berhenti, ganti, gak mau jualan aksesoris lagi. Kita bisa bikin model yang berbeda. Jadi kayak saya ini sering banget ikut pelatihan macam-macam ya. Jadi kalau ada teknik bikin aksesoris yang baru gitu saya ikut. Bikin pakai clay ikut, bikin pakai resin ikut gitu ya. Pakai rajut, pakai plastik daur ulang. Wah. Pokoknya diikutin semua. Pernah juga bikin pakai perak, disolder, pakai tembaga, dipukul-pukul itu pernah, metal smithing. Nah, tapi ya setelah saya mencoba banyak, ternyata ya kemudian saya sadar, yang ini jangan diulang lagi deh, cukup sekali. Yang ini boleh deh dijual, kayaknya lumayan. Jadi kan bikin aksesoris tuh macam-macam ya. Jadi kita bisa pilih yang paling ya kita bisa dulu lah, bertahap. Gak harus bisa bikin yang susah-susah kok guys untuk jualan aksesoris ya. Kita bisa bikin yang sederhana-sederhana aja, bahkan kadang-kadang malah laku banget. Kayak clay yang dikasih lem tembak aja. Nah ini guys kira-kira, nah yang di sini agak penuh emosi ya, jadi berantakan. Ini tidak boleh ditiru. Tapi aku rasanya untuk mengulang di saat live ini udah tidak sanggup, jadi udahlah kita tekan-tekan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayaknya nggak kelihatan. Nah nih ya, ini masih ada kawat seuprit. Nah, aduh Mbak Ting Ting bener banget ya. Kadang-kadang kita tuh udah kursus tiwas susah-susah belajarnya ya, terus nggak ada yang beli. Banyak yang memuji, tak ada yang beli guys. Oke, ini kawatnya dari arah luar, masukkan sininya ya. Ini harusnya dia tidak sampai nembus ya. Jadi cuma sedikit aja nih. Jadi cuman sedikit aja gini. Nah, nanti yang pertanyaannya Mbak Ida geol-geol itu harusnya tidak terjadi. Terus ini dibalik lagi ke atas ya. Setelah dia sampai di atas, kalau memang mutiaranya masih cukup, kita dobelin. Kenapa? Biar dia nggak muter-muter. Nah ya, bismillah. Ini detik-detik paling menegangkan dan mengagumkan. Nah ini jadi ada 2 ya. Nah, oke guys. Nah, anggap aja ini ya, harusnya ini untuk anting-anting ya, tapi nggak jadi saya jual karena nggak rapi. Jadi mau saya jadikan bros aja. Jadi ini saya potong sampai mepet guys. Oke, setelah mau dipotong sampai mepet, terus saya kasih peniti. Penitinya ini saya pakai 2,5 cm. Ya, ini ditaruh di sini. Oke, terus sampai di belakang sana. Nah ini tadi Mbak Ida nanya, Mbak nggak goyang tah pasang penitinya, karena apa? Karena dia ada cembungan ya. Jadi ini bagian ininya tuh mencembung.
Jadi separuh dari mutiara itu salah satu sisinya kan keluar di bagian belakang mutiara. Nah, kita tunjukkan ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu kita jangan maksa masang di tengah ya, tapi kita pasang agak ke atas. Oke, kalau mau lebih rapi berarti bagian tengahnya bisa diperbesar ya. Oke. Iya, jadi agak ke atas-atasnya. Atau teman-teman bisa geser ke ukuran yang 2 cm di penitinya. Tapi nggak enak sih kalau penitinya kekecilan tuh, kayak susah dipakainya. Mendingan lingkaran framenya aja yang dibesarin ya. Kalau teman-teman nggak punya mutiara yang lebih besar lagi dari ini, teman-teman bisa bikin obat nyamuk aja ya buat di tengahnya. Kebayangkan model yang kayak spiral itu loh. Nah, cuman yang jadi tengahnya itu dikasih spiralan aja, nggak usah dikasih mutiara. Full semuanya dari kawat. Terus habis gitu bagian belakangnya udah guys, tinggal dimasukkan depan belakang. Tapi ini nggak semudah yang dibayangkan ya, soalnya nggak kelihatan. Ini kayak gini. Kalau dikasih lempengan akan jauh lebih nggak rapih dibandingkan kalau langsung dipasangin peniti kayak gini ya. Coba aja nanti boleh teman-teman kalau punya lempengan yang kecil dikasih dulu, tapi pasti lempengannya jadi kelihatan. Jadi kayak akhirnya lempengannya itu jadi aksen di brosnya gitu mbak. Biasanya sih nggak terlalu suka ya orang kalau dibuat kayak gitu, tapi kalau dibikin model gini tuh masih relatif orang suka. Ini kayaknya udah kuat kok. Oke. Nah pada saat matikan pastikan kita cari sembunyi-sembunyian kawatnya ya teman-teman. Kalau dia agak panjang gini kita tambahin satu lah. Nah jadi ini adalah anting-anting yang gagal ya, gagal jadi anting-anting dan berakhir sebagai bros. Tapi intinya dari sini kita belajar bersama guys, bahwa di balik kegagalan membuat anting tubeless, kita bisa menemukan model baru untuk membuat bros. Walaupun ya akhirnya ukuran penitinya jadi kagak serasi lah ya sama si ukuran diameter tengahnya, tapi it's okay lah. Coba kita cek dulu kalau udah dipakai bakalan kayak gimana. Oke, ini kalau udah kita tahu sembunyi-sembunyiannya di mana. Set, kita potong. Jangan yang kita tekan dulu. Nah, kita raba-raba ya. Bagian belakang ini harus tidak ada yang kelihatan keluar-keluar gitu. Di depan juga kita cek-cek dulu ada nggak yang tajam-tajam. Dan teret, akhirnya jadilah bros matahari bersinar. Hasil dari kegagalan membuat anting tubeless. Teret 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 teret. Oke, kita langsung praktekkan ya. Salah. Kita langsung coba brosnya apakah enak atau tidak. Ini 2,5 cm ya guys. Mutiara air tawarnya habisnya harusnya separuh aja. Ya. Tapi dia kelihatan mewah cat rembana kan, masih kecil. Masih apa sih? Meskipun itu loh maksudnya masih itu ya.
Aduh, jilbab gaya apa ya? Oh, jilbab gaya ustazah aja. Gaya jilbab gaya ustazah. Kayak ada kayak ustazah kayak jilbab gini. Nah, jadi anting ala lah. Duh, jilbabku ternyata basah loh guys. Iya, jadi di sini itu adalah sumuk ya. Udah nggak disetrika. Iya, jadi tadi lama kan, harusnya kan live tuh jam 9 ya, tapi lama karena visi misinya mau nyetrika jilbab dulu. Ternyata nggak jadi. Wah, Mbak Kiki, kita kasih nama Bros Dandelion. Aduh, Mbak Arin ini memang paling jago deh nyari nama-nama bros ya. Boleh guys, mari kita buat Bros Dandelion. Dandelion itu loh di filmnya apa tuh? Anna dan Elsa tuh apa sih namanya? Kan Olaf suka main tuh sama Elsa di tiup-tiup gitu. Nah, itu Bros ini, bunga ini guys maksudnya. Ayo print film apa ya? Film apa ya Anna dan Elsa itu? Mbak, ternyata ini kawat. Oh iya, aduh. Film Frozen, Olive. Aduh, Mbak. Makasih ya teman-teman. Udah langsung update. Mbak, cincinnya gimana? Jadi sudah ini kan ya. Ini pakai gelangnya yang baru nih, nanti pakai palladium or shopping or apalah ini ya, yang anti berubah warna dan ini ya kan. Terus cincinnya pakai gini ya kan, terus pakai bros gini, cocok dah untuk flexing yang sempurna pada saat arisan. Mbak, lihat bagian belakangnya. Oh iya, ini guys, bagian belakangnya kayak gini ya. Jadi ditempelnya tuh bukan di mutiara yang bulat-bulat, karena dia kan belendung ya. Ini kan belendung, jadi ditempelnya itu di apa namanya, lingkarannya. Sehingga kalau teman-teman nanti mau bikin bros, pikirkan diameter lingkaran yang cocok itu seberapa supaya dia nggak kelihatan dari depan penitinya. Mbak, kalau pasang penitinya gimana Mbak? Mbak Ida kan sudah dipasang tadi penitinya. Iya, jadi di atas itu biasanya nih karena sambil nonton sambil olahraga ya Mbak Ida, melakukan aktivitas ibu-ibu. Tuh kan, saya habis nyemur. maaf. Nanti bisa ditonton ulang, diputar lagi. Intinya sih penitinya itu dipasangnya di rangka yang lingkaran kawat frame-nya itu ya. Penitinya yang saya pakai ini 2,5 cm, sementara lingkarannya tadi kan sekitar 1,5 cm ya. Jadi penitinya terus terang kebesaran. Kalau dari depan masih samar-samar terlihat lah si ini. Ini juga Mbak sambil ngomong anak. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman, dengan aktivitasnya masih sambil nonton live juga. Nanti pas mau praktek monggo diputar ulang, saya akan download biar bisa sambil dipasang di YouTube ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau mau praktek bisa ditonton lagi videonya di YouTube channel Koleksi Kiki. Jangan lupa ya nanti di subscribe guys, karena masih jauh menuju silver play button untuk lebaran. Gitu dulu ketemuannya hari ini. Terima kasih Mbak Dewi, Mbak Alida, Mbak Olive, Mbak Enda. Terima kasih sudah bergabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi yang gagal ya. Karena cita-citanya bikin anting tubeless berakhir menjadi bros lagi. Tapi mudah-mudahan teman-teman kebayang lah ya, nanti bisa dimodif-modif sendiri. Kalau mau bikin ring hijab pun ya tinggal ditambahin ring aja bagian belakangnya. Atau kalau mau buat liontin ya yang awalnya tubeless ditarik ke depan biar bisa jadi tempat rantai. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Mbak Ari terima kasih juga, Mbak Devi, Mbak Eliza. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Dadah.